Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Bahkan jika kelompok ninja ini benar-benar berani untuk melompat, mereka mungkin tidak berani membunuh kita di depan banyak orang. Selama bisa diseret beberapa menit, helikopter dari TMPD mungkin akan tiba. Ito berkata tanpa berpikir dan bertanya, bagaimana jika kita langsung mati? Tanaka mengertakkan gigi, Presiden. Biarpun kita mati, itu lebih baik daripada dibunuh oleh ninja. Hantu itu tahu bagaimana Takahashi ingin kita mati. Bagaimana jika Takahashi menyuruh mereka memutuskan kepala kita? Ito merasakan hawa dingin di belakang lehernya. Diputuskan? Itu terlalu buruk kan? Aku lebih suka melompat dari sini dan jatuh sampai mati daripada dipotong oleh ninja dengan pedang. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan hatinya. Oke, lompat. Setelah berbicara, dia mengingat pengetahuan sejati Takahashi, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Takahashi memaksaku untuk melompat dari ketinggian ini. Hal ini benar-benar ironis. Kebencian hari ini, aku itu jika saya bisa bertahan, aku akan menghancurkan kepalanya sialan yang benar-benar diketahui Takahashi. Aku akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Hiroshi Tanaka menghela nafas, menoleh dan berkata kepada pengemudi, Brother, ayo lompat bersama. Sopir itu menyeka keringat dingin, mengangguk dan berkata, Oke, aku akan bersama kalian berdua. Pada saat ini, dua ninja pribadi itu Yuhiko telah bertarung sampai sekarat. Melihat bahwa keduanya bisa saja dicincang sampai mati oleh yang lain kapan saja, Tanaka Hiroshi buru-buru berteriak, Presiden, Brother. Sekarang atau tidak pernah. Ito dengan cepat membuka pintu di satu sisi bersamanya. Kali ini, pengemudi juga membuka pintu taksi, siap turun. Namun, sisi pengemudi berada tepat di depan Iga Ninja. Salah satu ninja melihat bahwa pengemudinya akan keluar dari mobil, jadi dia bergegas dan menusuk jantung pengemudi dengan pisau terbang. Setelah pisau ninja yang tajam menembus tubuh pengemudi, bilahnya bahkan menembus pintu keras Rolls-Royce. Pengemudi itu tewas seketika. Ito melihat pengemudi terbunuh di seberang mobil. Dia gemetar tanpa sadar, dan kakinya menjadi lunak. Meskipun dia juga seorang pria yang telah mengalami banyak pertempuran di pasar, ini adalah pertama kalinya dia mengalami bencana semacam ini, dan tidak dapat dihindari bahwa dia gugup dan takut di dalam hatinya. Selain itu, semakin tua dia, semakin sedikit keberanian yang dimilikinya. Jadi Ito berjongkok di tanah dengan ketakutan, tidak mampu memanjat pagar pembatas setinggi 1 meter sama sekali. Pada saat ini, ninja yang baru saja membunuh pengemudi itu tiba-tiba menemukan bahwa Ito dan Tanaka keduanya telah melarikan diri dari mobil, seolah-olah mereka akan melompat dari jembatan, dan tiba-tiba berteriak, cepat. Ito akan kabur. Karena itu, dia mencabut pedang ninja dengan paksa dan melangkah ke atap mobil untuk membunuh Ito. Melihat bahwa Ito ingin melarikan diri, ninja lain segera menjadi gila dan membunuh dua ninja Takehiko yang masih ada, dan kemudian mengerumuninya. Terlebih lagi, kaki Ito yang semakin lemah menjadi tidak terkendali, dan bahkan usahanya untuk berdiri tidak berpengaruh. Pada saat ini, Tanaka, yang hendak memanjat pagar pembatas, bergegas dengan putus asa untuk mendorong tubuh Takehiko, dan berteriak, Tuan Presiden. Kamu harus mendukungku dengan tangan Anda. Kita harus melompat, atau kita akan mati. Ito langsung diberdayakan, dan dia tahu bahwa ini benar-benar garis antara hidup dan mati. Jadi, dia menarik tubuhnya ke atas dengan kedua tangan, ditambah dengan dorongan putus asa dari Tanaka. Dia dengan cepat melompati pagar pembatas jembatan. Pada saat dia hampir kehilangan keseimbangan dan berbalik, dia menatap Tanaka dengan rasa terima kasih dan enggan, dan berteriak, Tanaka.
Kamu tidak boleh menyerah. Hiroshi Tanaka mengangguk, menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya, dan mendorong Ito ke bawah. Segera setelah itu, dia memanjat pagar pembatas dengan kecepatan tercepat, mengamati pisau pendek dari beberapa ninja yang hendak menebasnya. Dia melompat, mengikuti Ito, dan melompat dari jembatan. Satu demi satu, keduanya melompat dari jembatan jalan raya yang tingginya lebih dari 10 meter. Saat ini, Ito berharap truk berisi barang-barang berbulu halus bisa muncul di bawahnya. Sayang sekali tidak ada apa-apa selain trotoar keras di bawah. Sebelum kejatuhan, pikiran Ito terus menggema kata-kata Tanaka. Selama dia tidak telungkup, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, dia berjuang untuk menyesuaikan tubuhnya di udara, dan mendarat dengan keras dengan kaki lurus ke tanah. Dengan keras, Ito hanya merasakan sakit tajam yang tak tertandingi dari kedua kakinya. Tapi dia tidak peduli untuk memeriksa luka di kakinya, dan dia segera berguling beberapa kali di tanah untuk mengurangi dampak dari jatuh dari jembatan. Segera setelah itu, Tanaka jatuh dengan keras ke tanah. Seperti itu, dia mendarat dengan kakinya dan berguling beberapa meter. Meski kaki mereka sakit sampai mati, keduanya menyelamatkan nyawa karena postur pendaratan yang benar. Kali ini, Ito memandangi kakinya dan melihat seluruh lutut, betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Semuanya tidak bisa dikenali. Situasi Tanaka sama tragisnya. Kakinya mengalami patah tulang yang mengerikan. Ketika orang yang lewat melihat ini, mereka terkejut dan beberapa wanita sudah berteriak. Tak lama kemudian, beberapa orang yang antusias berkumpul, dan salah satu dari mereka bertanya, "Tuan-tuan, bagaimana keadaanmu? Apakah Anda ingin saya memanggil ambulans untuk Anda sekarang?" Ito menangis getir dan berkata, "Bantu aku memanggil polisi. Seseorang di jembatan mengejar kita." Semua orang buru-buru melihat ke jembatan. Di sisi pagar pembatas jembatan sepanjang 10 meter, 6 ninja berbaris berturut-turut melihat ke bawah jembatan dengan ekspresi bingung. Salah satu ninja bertanya dengan tercengang, "Bos, bagaimana sekarang?" Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.